Salam pemirsa, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Terima kasih untuk Anda pemirsa setia yang mengikuti dan menonton inspirasi Mata Ketiga. Pada episode Mata Ketiga kali ini akan membahas tentang insiden ganjil kerap terjadi di segitiga Bermuda dalam 100 tahun terakhir. Kapal, pesawat terbang, bahkan balon udara panas yang melewatinya telah lenyap silih berganti. Di Atlantik Utara ada delta rahasia, delta Bermuda, juga dikenal sebagai delta kematian atau populer dikenal segitiga Bermuda. Insiden ganjil sering terjadi di delta Bermuda dalam 100 tahun terakhir. Kapal, pesawat terbang, bahkan balon udara yang lewat di sini menghilang satu persatu. Yang lebih ganjil lagi adalah setelah beberapa tahun atau bahkan dekade, secara ajaib mereka muncul kembali di tempat yang sama. Fenomena supranatural ini mengejutkan dunia. Segitiga Bermuda terletak di bagian tenggara semenanjung Florida di Amerika Utara. Secara khusus, ini mengacu pada segitiga Atlantik Timur yang dibentuk oleh hubungan tiga titik kepulauan Bermuda, Miami di Amerika Serikat dan San Juan di Puerto Rico. Panjang setiap sisinya sekitar 2000 km. Karena terjadinya fenomena luar biasa yang sulit dijelaskan oleh orang-orang, Bermuda menjadi identik dengan segala jenis penghilangan yang misterius dan tidak dapat dipahami. Pelaut menghilang secara aneh. Catatan paling awal dari hilangnya kapal dan pelaut secara misterius di segitiga Bermuda adalah pada tahun 1840. Saat itu sebuah kapal yang berlayar dari Prancis Rosari membawa parfum dan anggur dalam jumlah besar berlayar ke sekitar Kuba dan kehilangan kontak. Beberapa minggu kemudian, Angkatan Laut menemukan Rosari di perairan segitiga Bermuda. Kapal itu tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Tidak ada seorang pun di dalamnya, dan semua awaknya sepertinya telah menguap. Namun muatan di ruang muat masih utuh dan buah masih segar. Tidak ada yang bisa menjawab kenapa semua pelaut di kapal hilang. Satu-satunya makhluk yang bertahan di kapal adalah burung kanari yang setengah kelaparan. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di kapal. Sejak itu penghilangan serupa sering terjadi di segitiga Bermuda. 93 awak kapal menua 20 tahun dalam sekejap. Hal yang aneh terjadi di Devil's Triangle of Bermuda adalah sebuah kapal selam bekas Soviet berlayar di bawah air perairan Bermuda 1 menit sebelumnya, tetapi sebenarnya telah berada di Samudra Hindia ketika muncul di permukaan 1 menit kemudian. Selama pelayaran yang mencakup hampir setengah dari bumi, 93 awak kapal selam itu tiba-tiba berubah menjadi tua 5 hingga 20 tahun. Setelah insiden itu, mantan militer Uni Soviet dan komunitas ilmiah segera mulai menyelidiki kapal selam dan semua personilnya, serta membuat 3 laporan. Salah satu peneliti, Dr. Ernest Masulov, percaya dan mengatakan, kapal selam ini memasuki pipa percepatan terowongan waktu. Meskipun sedikit yang diketahui tentangnya, tidak ada penjelasan lain yang lebih masuk akal. Pelaut kapal selam itu mengenang mengatakan, masuk ke terowongan waktu itu terjadi tiba-tiba, tapi kami merasa ada yang tidak beres. Jadi kami memerintahkan kapal selam itu untuk muncul ke permukaan. Seluruh kejadian itu terjadi begitu cepat. Kami bahkan tidak punya waktu untuk memikirkannya. Pada saat itu navigator kami menunjukkan bahwa posisi kami berada di timur Afrika Tengah, yang berarti jarak 10.000 km dari tempat kami sebelumnya. Kisah pelaut itu. Kapal selam tersebut segera melakukan kontak radio dengan bekas markas Angkatan Laut Soviet, dan kontak tersebut memastikan bahwa lokasi kapal selam mereka memang di Samudra Hindia dan bukan di Bermuda. Setelah kapal selam kembali ke pangkalan kapal selam di Laut Hitam, orang-orang di dalamnya segera dikirim dengan pesawat ke laboratorium di Moskow untuk diperiksa oleh para ahli. Setelah diperiksa, ditemukan bahwa mereka jelas-jelas menua. Ciri khasnya adalah keriput, rambut beruban, kehilangan otot dan penglihatan mundur. Dari perspektif membuat orang menua ini memang sebuah tragedi, tetapi dari sudut pandang ilmiah, ini adalah penemuan baru yang memuaskan. Apa yang dialami anggota kru ini memberitahu kita bahwa mungkin ada terowongan waktu yang lebih cepat dari waktu bumi. 25 tentara Amerika Serikat tetap awet muda.
Namun ada juga kasus kemudahan abadi melalui ruang dan waktu. Pada tahun 1945, 25 tentara Amerika Serikat yang tenggelam di laut bersama dengan kapal penjelajah USS Indianapolis di Pasifik Selatan akibat serangan kapal selam Jepang berhasil diselamatkan oleh nelayan Filipina pada tahun 1989. Otoritas Angkatan Laut Amerika Serikat dibuat bingung oleh kemunculan para pelaut ini. Para prajurit yang muncul kembali itu semudah saat kapal penjelajah itu tenggelam 45 tahun yang lalu. Mereka merasa bahwa mereka baru hanyut selama 9 hari. Dalam hal ini, sulit untuk dipahami kecuali penjelasan terowongan waktu. Tenggelamnya kapal penjelajah Indianapolis adalah salah satu peristiwa paling disayangkan dalam sejarah militer Amerika Serikat. Ketika kapal secara rahasia mengangkut bagian bom atom ke Okinawa dan menuju Filipina, tiba-tiba kapal itu dihentikan oleh 5 ranjau dan tenggelam ke laut. Ada 1.196 orang digeladak saat itu, hanya 25 orang yang diselamatkan di kapal karam ini, dan 1.171 nyawa yang tersisa tidak diketahui keberadaannya. Balon 36 tahun yang hilang muncul kembali. Di Karibia pada tahun 1954, pilot Charlie Logan dan Dale Norton mengendarai balon dengan 50 kontestan lainnya untuk berpartisipasi dalam kompetisi balon. Cuaca cerah dan penglihatannya jelas. Tiba-tiba di depan semua orang, balon yang dikemudikan Charlie menghilang entah kenapa. 36 tahun kemudian, pada tahun 1990, balon yang telah menghilang selama bertahun-tahun tiba-tiba muncul di Laut Kuba dan Amerika Utara. Saat itu militer Kuba menemukan balon itu di radar dan sangat gugup, mengira Amerika Serikat telah mengirimkan senjata rahasia untuk menyerang. Militer Kuba ingin mengirim pesawat untuk menembaknya jatuh. Akhirnya balon besar itu terpaksa mendarat di laut oleh pesawat Kuba. Kedua pilot itu diselamatkan oleh sebuah kapal penjelajah dan dikirim ke pangkalan Angkatan Laut rahasia di Kuba untuk diadili. Pilot Kuba Mayor Jeremy Ido mengatakan, "Tidak ada apa-apa di langit 1 menit sebelumnya, dan 1 menit kemudian terlihat sebuah balon." Penyelidik Chicago Carl Gore pernah memverifikasi klaim Logan dan Norton bahwa mereka menghilang secara misterius saat berpartisipasi dalam kompetisi balon pada tahun 1954. Mereka teringat bahwa mereka hanya merasakan sedikit sensasi kesemutan di sekujur tubuh, seolah-olah arus lemah mengalir ke seluruh tubuh, dan kemudian dalam sekejap mata segala sesuatu di depan mereka, termasuk laut dan langit, berubah menjadi abu-abu dan putih. Kemudian mereka teringat bahwa sebuah pesawat Kuba sedang terbang. Mereka muncul di depan balon. Gore percaya bahwa balon telah memasuki terowongan waktu yang lebih lambat dari waktu bumi. Mungkin hanya sesaat bagi mereka, tapi bumi telah melewati 36 tahun, kata Gore. Ada banyak kasus serupa dengan kasus di atas. Hal yang umum terjadi adalah saat orang hilang muncul kembali menjadi lebih lambat. Namun ada juga kasus di mana orang hilang merasa waktu semakin cepat. Kapal pesiar telah hilang selama 8 tahun muncul lagi di tempat semula. Sebuah kapal pesiar Inggris bernama Sea Breeze tiba-tiba menghilang di segitiga Bermuda pada Agustus tahun 1981 dan 6 orang di dalamnya tiba-tiba menghilang. Setelah 8 tahun, kapal itu secara ajaib muncul di permukaan laut dan 6 orang di dalamnya selamat dan sehat. Ciri umum dari ke-6 orang ini adalah bahwa mereka telah kehilangan perasaan pada saat itu. Mereka tidak menyadari 8 tahun yang telah berlalu dan mengira itu hanya sesaat kemudian. Apa yang mereka lakukan hari itu? Mereka tidak tahu karena mereka hanya merasakan setelah beberapa saat dan sepertinya tidak melakukan apa-apa. Seorang ahli benda terbang tak dikenal UFO Australia yang berpartisipasi dalam penyelidikan sangat gembira dengan hal ini karena ini adalah pertama kalinya orang yang hilang di segitiga Bermuda muncul kembali. Sebelumnya hanya kapal yang hilang yang muncul kembali. Hal aneh ini adalah kasus yang sangat baik untuk mempelajari perbedaan waktu antara dunia tipe 1 dan dunia tipe 2. Ini juga merupakan bahan yang bagus untuk penelitian tentang terowongan waktu. Bagaimana pendapat teman-teman tentang ini? Jangan lupa tinggalkan pesan di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini.
Jangan lupa kunjungi selalu channel Mata Ketiga untuk mengetahui informasi tentang peristiwa misterius lainnya. Salam.